Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi saya akan menyapa juga sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Saya akan menyapa sekali lagi baik yang ada di dalam ruangan ini juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Dalam ibadah Jumat Agung ini mari kita terus menjadikan suasana ibadah di dalam setiap pribadi kita merupakan suatu penyembahan yang benar di mata Tuhan, sambil kita mengingat kembali makna daripada penderitaan Kristus di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri, dan kita akan membuka ayat Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 53, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di dalam layar kaca masing-masing yang ada di rumah, dan mari kita melihat ayat-ayat ini kita baca dengan sepenuh hati kita. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa terlebih dahulu apabila ada anggota ataupun simpatisan yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali, terima kasih. Selamat berbakti Bapak, kami menyambut kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita awali di dalam doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Engkau berkenan menghimpunkan kami dalam ruangan ini. Kami percaya bahwa ibadah kami merupakan suatu ibadah yang Roh Kudus telah memimpin sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kebaktian Jumat Agung pagi ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kami. Teristimewa Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi kami di dalam menjalankan ibadah Jumat Agung pagi ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristen, umat Kristiani di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di dalam menjalankan ibadah seperti yang kami lakukan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan membimbing, menolong dan menyertai, sehingga kami boleh ibadah dengan sepenuh hati kami. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari Allah, dan Tuhan akan memberikan keamanan, ketentraman, damai sejahtera. Tidak ada hal-hal yang merugikan seluruh perayaan Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
untuk tim keamanan dari kepolisian, dari masyarakat, dari ormas yang terus bekerja sama dengan kami menjaga keamanan di seluruh gereja-gereja di Indonesia. Biarlah Tuhan juga akan memberkati. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu cukup untuk melindungi kami beribadah sampai selesai. Akhirnya kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Biarlah hati kami menjadi hati yang penuh penyembahan kepada Engkau. Dari awal hingga akhir, ibadah ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ini adalah waktu yang baik bagi kita datang kepada Dia. Karena pengorbanannya, Dia menyelamatkan kita. Karena Dia telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Mari kita bawa penyembahan kita. Mari kita bawa pujian kita kepada Dia. Bagi Dia. Biarlah segala pujian, segala hormat dan syukur bagi Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Berdamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita nyembah Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah hormat kami dan penyembahan kami Yesus.
hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selama katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Inilah pujian kami Tuhan, inilah siap penyembahan kami Yesus. Dan biarlah segala pujian ini, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita, mengangkat kita sebagai anak-Nya. Yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebagai bukti kita mengucap syukur, hanya memuji namanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, puji namanya. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 3. Berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagimu, terpujilah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersihlah najis dan noda, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya terlalu besar dalam kehidupan kita. Darah-Nya terlalu mahal untuk menebus dosa kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan kita sambut dengan pujian terlalu besar.
kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kembali saya mengundang jemaat untuk berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah. Dengan segenap hati katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Engkau telah mengorbankan segalanya bagi kami. Engkau rela datang ke dalam dunia, rela dikhianati, diolok-olok, diludahi, dipermalukan, bahkan digantung di atas kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya mengalami murka Allah karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau rela menggantikan kami. Darah-Mu tercurah, dimahkotai duri dengan kesakitan, bahkan nyawa-Mu Engkau berikan agar kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa,
untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena pekerjaan kami, bukan karena usaha kami, bukan karena amal kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam ruangan ini, dan jemaat Tuhan juga sebagian ada di rumah, merayakan bersama-sama bagaimana pengorbanan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi momen bagi kami untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami melihat diri kami, apakah kami sudah layak mengasihi Engkau. Biarlah kami melihat diri kami, apakah selama ini kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami, agar kami boleh dapat mengerti dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang 19 ayatnya yang ke-30. Atau kita baca mulai dari ayat 28 Bapak Saudara, karena cuma 3 ayat. Yohanes 19 mulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi saya fokus saudara di ayat 30, bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ya. Mohon maaf saudara, saya bawa minum karena tenggorokan lagi bermasalah. Jadi bukan karena saya haus ya. Kalau saya haus, maka khotbah juga selesai. Bapak saudara, pernah kita mendengar bagian ini mengenai kata sudah selesai. Dan ini merupakan salah satu perkataan Yesus di kayu salib. Kalau kita melihat ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan yang ke-6. Karena ketika Yesus berkata sudah selesai, dan kemudian ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Ya. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Ya. Kalau kita melihat di ayat 28 dikatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia. Kenapa? Karena ini dinubuatkan di dalam Mazmur. Dan berkata, aku haus. Dan kemudian dia diberikan anggur asam. Pertanyaannya, kenapa Yesus diberikan anggur asam? Pada zaman itu saudara, anggur asam itu adalah anggur yang
anggur yang paling murah. Namanya juga asem. Anggur yang paling murah. Tetapi anggur diberikan kepada Yesus, dan Yesus meminum anggur yang paling murah itu. Kenapa? Karena Yesus dianggap bahwa tidak layak untuk menerima yang terbaik. Dia tidak layak untuk meminum anggur yang terbaik, saudara. Ingat ketika Yesus melakukan mukjizat di Kana, di pernikahan, biasanya orang berkata bahwa pertama akan memberikan anggur yang baik dan akhirnya memberikan anggur yang tidak baik. Tetapi di pernikahan di Kana, semua orang pesta berkata apa? Justru terakhir mereka meminum anggur yang terbaik. Ya. Allah, anggur yang terbaik yang harus diberikan kepada orang yang datang ke pesta, saudara. Seharusnya itu juga yang diminum oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena Yesus dianggap tidak layak, maka dia diberikan yang namanya anggur asem. Dan setelah dia meminum itu, dia berkata, sudah selesai. Ya. Atau yang sering kita dengar, tetelestai. Sudah selesai. Ketika Yesus berkata, saudara, sudah selesai, bukan dia berbicara bahwa suatu kelegaan. Bukan Yesus sedang berbicara, oh, puji Tuhan, akhirnya selesai. Bukan. Tetapi Yesus berkata bahwa sudah selesai, artinya saudara bahwa dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah mencapai suatu kesempurnaan, saudara, sama dengan kata yang digunakan oleh Paulus ketika berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus, berkata sudah selesai. Artinya sempurna. Sudah selesai, saudara, bukannya sekedar teriakan kelegaan, tetapi Yesus berkata sudah selesai. Artinya ada proklamasi kemenangan, ada proklamasi iman, meskipun tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama, kemenangan yang diproklamasikan oleh Tuhan Yesus adalah menang atas kuasa dosa dan iblis. Ya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, saudara, yang kita tahu sebagai Injil mula-mula, bahwa saudara sebagai kabar baik pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Allah berfirman bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia, antara keturunannya dan keturunanmu, dan dia akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Dan Yesus mengerjakan dan menyelesaikan, saudara, bahwa sesuatu hal yang tidak dapat dikerjakan oleh agama, Yesus melakukannya. Bahwa sesuatu hal yang tidak dapat dikerjakan oleh imam, suatu hal yang tidak dapat dikerjakan oleh nabi, tetapi Yesus melakukannya. Suatu hal yang tidak dapat dikerjakan oleh para rasul, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh perbuatan baik, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh agama, tetapi Yesus melakukannya di atas kayu salib. Yesus menyadari betul bahwa ketika dia menciptakan manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa, maka dia harus satu-satunya yang datang ke dalam dunia dan menyelesaikan semuanya itu. Pengajaran boleh banyak, agama boleh banyak, manusia sok hebat banyak, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Yesus mengerjakan semuanya. Oleh karenanya Bapak Saudara, seharusnya kita tidak dapat menjadikan kemudian kita merasa diri paling hebat, paling kuat, paling kaya, paling pintar dari segala-galanya. Justru apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, oleh agama, oleh para nabi, oleh para imam, Yesus datang mengerjakan dan menyelesaikannya sampai tuntas di atas kayu salib. Tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya 75%, tidak hanya 90%, tapi sempurna. Aku sering lihat itu yang sering mengadakan magic itu dengan gaya tangannya itu. Ingat? Ya, Demia, sempurna. Dan Yesus lakukan itu. Ya. Yesus lakukan itu. Ya. Meskipun direndahkan, Saudara, meskipun dianggap tidak layak, tetapi dia mengerjakan sampai tuntas. Ketika Yesus berkata sudah selesai, ketika Yesus berkata kemenangan sudah di tangan, ketika Yesus mengatakan bahwa semuanya dengan sempurna saya kerjakan, Saudara. Dia berbicara kepada tentang kesetiaan, walaupun dia tahu saudara adalah perjuangan yang berat, tetapi dia tetap setia mengerjakannya. Dalam Filipi berkata apa? Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus sadar betul karena Yesus tahu manusia tidak dapat mengerjakannya. Sehebat apapun manusia tidak dapat melakukan itu. Tidak dapat melakukan itu. Makanya Yesus datang dan menyelesaikannya bagi kita. Perbuatan baik kita, amal kita tidak dapat mengerjakan semuanya itu. Sudah selesai, oh saudara. Artinya kemenangan sudah ada di tangan. Mengerjakan dengan sempurna. Kuasa dosa dipatahkan. Kuasa iblis dihancurkan. Ini yang harusnya kita bersyukur Bapak Saudara. Bahwa manusia tadinya ada di dalam penjara dosa. Manusia tadinya ada di dalam kurungan dosa. Ada di bawah kuasa iblis. Dan Yesus mengalahkan di atas kayu salib. Mungkin bagi orang luar sana saudara berkata, wah, apa sih orang Kristen menyembah Tuhan? Katanya Tuhan, tetapi kenapa disalib? Kenapa sih Allahnya orang Kristen, kenapa harus ditelanjangin? Orang Kristen menyembah Tuhan yang mati. Bagi mereka memang adalah suatu kebinasaan, tetapi bagi kita salib adalah keselamatan bagi kita. Karena kita tahu saudara bahwa Yesus disalib bukan karena dosanya. Yesus disalib bukan karena pelanggarannya. Yesus disalib bukan karena dia memberitakan berita hoax. Tetapi Yesus disalib karena dosaku. Yesus disalib karena pelanggaranku. Yesus disalib karena pemberontakanku. Yesus disalib karena kedurhakaanku. Yesus disalib karena aku meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan. Dalam tanda kutip aku berselingkuh dengan dewa-dewa lain. Dia disalib karena dosa dan pelanggaran kita. Itulah sebabnya kita bangga. Salib itu bukan suatu penghinaan,
bagi kita. Tetapi salib adalah suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi, karena aku tahu bahwa di atas salib sanalah dosaku dipaku. Pemberontakanku di sanalah diikat. Kebobrokanku di sana disalib, dipaku di sana. Dan saya mau mengatakan kepada kita, bukan paku yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Bukan paku dan bukan tali yang mengikat tangannya, yang menahan Tuhan Yesus sehingga dia tidak dapat melepaskan dirinya. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, itulah yang menahan dia di atas kayu salib, rela sampai mati, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan karena dia tidak dapat melepaskan dirinya, tapi karena kasih-Nya yang besar. Sudah selesai, Bapak Saudara. Yang kedua, ketika Yesus berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Yang kedua adalah nubuatan yang tergenapi. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 53, bagaimana Yesaya menggambarkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, bagaimana mukanya tidak dapat dilihat orang, tidak dapat dikenali, buruk rupanya, bahkan tidak masuk hitungan di antara kita. Begitu luar biasanya penderitaan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus dengan sadar dia tahu bahwa dia mengalami itu. Tetapi Yesus tetap dengan setia menjalani itu, saudara. Walaupun ada banyak pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara. Banyak penderitaan. Tetapi karena visi besar bahwa dia harus menyelesaikannya di atas kayu salib, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia tetap berjalan sampai di atas kayu salib. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53, saudara? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, sebelum Yesaya 53 itu, dikatakan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Begitu buruk rupanya. Seperti bukan anak manusia. Tetapi Yesus tetap melakukannya, saudara. Yesus tetap melakukannya. Penderitaan, bahwa saudara, ketika dia mulai lahir, dia harus lahir di kandang domba. Kemudian dilarikan ke Mesir. Kenapa? Karena mau dibunuh. Dalam perjalanan pelayanan, saudara, dikhianati oleh muridnya. Dia dijual, saudara. Kemudian ketika dia disalibkan, muridnya sendiri harus menyangkal, mengkhianatinya. Kami tidak tahu, kami tidak mengenal. Mungkin yang sering dengar pepatah yang mengatakan, ada banyak teman ketika kita tertawa, tetapi hanya sedikit teman ketika kita dalam penderitaan. Bahkan gak ada teman. Murid yang dikasihi pun, ketika Yesus mau disalibkan, ditangkap, dia berkata apa? Aku tidak mengenal. Tetapi Yesus tidak kemudian, saudara, menyerah dan berkata, oi, lupa loh. Pernah aku bersama-sama dengan kau? Enggak.
Yang tadinya saudara ketika orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi ketika Yesus salibkan berkata, semua orang berkata apa? Salibkan dia. Padahal mungkin mereka menikmati berkat yang diberikan Tuhan ketika dia memberikan makan 5.000 orang. Tetapi ketika Yesus salibkan, semua orang berkata salibkan dia. Tidak ada satupun yang berkata, oh aku mengenal dia. Dia tidak berbuat kejahatan. Enggak. Justru semua orang berkata salibkan dia. Dan kemudian Yesus tidak berkata di atas kayu salib, you bilang apa? Kalau orang Palembang berkata apa itu? Kau udah sering dengar kata itu dulu dari Kiki, bengak. Kau dikasih makan, kau dikasih ini, malah ketika disalib, malah dia sendiri yang lantang dengan suaranya, salibkan dia. Padahal baru selesai makan berkat yang sudah saya kasih. No. Dia tetap setia menjalani itu, saudara. Meskipun berat. Kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan dan dia menjalaninya, harus menggenapinya di atas kayu salib. Yesus lahir datang ke dalam dunia, saudara, bukan membela dirinya. Yesus datang ke dalam dunia bukan membela setiap apa yang dituduhkan kepadanya. Dia tetap setia melakukannya. Meskipun tidak dianggap, meskipun dikhianati, meskipun ditinggalkan orang, visi terbesar harus selesai. Berapa banyak di antara kita yang putus di tengah jalan perjalanan pelayanan kita, hanya karena pendeta tidak kunjungan ke rumahnya. Hanya karena tim keanggotaan tidak mengunjunginya ketika dia sakit. Hanya karena pendeta tidak mengucapkan terima kasih ketika dia pelayanan. Kemudian kecewa, tidak mau melayani lagi. Berhenti pelayanan, cari gereja lain. Ternyata di gereja lain juga begitu. Jadi ucapkan terima kasih ketika pelayanan, pindah lagi, cari gereja lain. Begitu juga. Akhirnya sebulan-sebulan di gereja. Gereja ini sebulan, gereja ini sebulan, gereja ini sebulan. Bayangkan saudara kalau Yesus sedang di atas kayu salib, dan kemudian orang berkata semua salibkan dia, bahwa telah melakukan yang terbaik buat mereka, dan ketika orang semua berkata kepadanya salibkan dia, dan kemudian dia turun berkata, oh ya udah, aku disalib juga bukan karena dosa aku, buat kamu kok, ngambek. Karya keselamatan tidak pernah tercapai, saudara. Enggak. Meskipun dipukuli, disiksa, dimakotai diri, memikul salib, diikat, saudara. Lambungnya ditusuk, kita lihat tadi itu ya. Ditusuk, saudara. Tetapi Yesus tetap menanggung semuanya. Dia tetap setia. Berapa banyak di antara kita yang masih tetap setia, saudara? Masih tetap setia berdoa, meskipun situasi mungkin belum menentu. Berapa banyak di antara kita masih tetap setia berdoa, meskipun perekonomian susah. Kita masih tetap setia berdoa, meskipun doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita masih tetap berdoa, meskipun mungkin usaha kita udah tutup. Apakah kita masih tetap setia berdoa?
Apakah kita masih tetap setia mengasihi Tuhan? Apakah kita masih tetap setia mengasihi keluarga? Apakah kita masih tetap mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan? Apakah kita masih tetap setia untuk mau datang gereja? Atau ini, oh puji Tuhan, aku nggak datang gereja karena pandemi, mendingan di rumah saja. Ya, yang penting centang aja, yang penting pendeta tahu hadir. Tapi main games. Ya puji Tuhan, sebab kalau di gereja ngantuk pendeta. Puji Tuhan kalau di rumah. Ternyata di rumah bukan hanya ngantuk lagi, ngorok. Yang penting HP-nya on. Pendeta khotbah di depan, oh saudara harus ini. Semua jemaat amin, dia berkata oh iya amin. Ngorok ternyata. Tapi Yesus mengerjakan semuanya saudara, walaupun dia tahu harus menderita, tetapi dia tetap setia. Dia harus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan mulai dari perjanjian lama, dan dia harus menyelesaikan di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Artinya saudara, tidak ada satupun yang tidak dapat dikerjakan, semuanya dikerjakan dengan sempurna. Makanya Yesus berkata sudah selesai, sudah sempurna. Sudah sempurna. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, sudah hidup dalam kebenaran. Harusnya kehidupan kita akan semakin menyerupai Kristus. Nanti sebentar lagi kita akan merayakan ini. Makan roti dan minum anggur. Tiap tahun kita makan roti, minum anggur, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita menyadari bahwa karena darahnya membersihkan, menyucikan kita dari segala dosa kita. Saat itu kita berdoa. Tetapi setelah itu akar pahit masih tetap jalan. Denda masih jalan. Tidak mau mengampuni, oh masih dipelihara, dipupuk malah supaya subur. Percuma. Harusnya ini menjadi momentum bagi kita bahwa Yesus telah mengerjakannya di atas kayu salib. Yang seharusnya tidak layak menerimanya, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, sudah selesai. Yang terakhir adalah mendamaikan kita dengan Bapa. Ya. Di dalam Roma 3, 23-25 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dahulu kita semua adalah seperti domba yang tersesat. Dahulu kita semua, saudara, saya dan kita semua dalam ruangan ini adalah mengalami murka Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari kasih Allah, dan semuanya mendapat hukuman dari Allah. Tetapi oleh karena Yesus di atas kayu salib, karena darahnya yang tercurah, karena tubuhnya yang tersobek, saudara, mendamaikan kita dengan Bapa.
Artinya saudara, bahwa kelahiran Yesus, kemudian dia melayani, kemudian dia mati di atas kayu salib saudara, bahwa dia mati untuk menghancurkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Yang tadinya Allah tidak dapat menyembah, yang tadinya manusia tidak dapat menyentuh Allah. Kemudian Yesus datang, mati di atas kayu salib. Dia menghancurkan semua tembok pemisah itu antara kita dengan Allah, sehingga kita didamaikan dengan Bapa. Dan bukannya sekedar mendamaikan kita dengan Bapa saudara, tetapi Yesus juga menghancurkan tembok pemisah antara saya dengan sesamaku, antara pemimpin dengan bawahan, antara pemuka agama dengan kaum awam. Kenapa saudara? Bahwa di zaman itu ada tembok-tembok pemisah antara pemimpin dan bawahan, antara pemuka agama dengan kaum awam, antara sesama manusia ada tembok pemisah. Dan kemudian Yesus datang menghancurkan semuanya itu dengan memberikan tubuhnya, dengan mencurahkan darahnya, agar tembok pemisah itu bukan hanya tembok pemisah antara Allah dengan manusia yang hancur, tetapi antara manusia itu harus dihancurkan dengan iri hati, kemarahan, dendam. Yesus menghancurkan semuanya itu. Antara pemimpin agama dengan kaum awam yang merasa diri paling rohani, yang merasa diri paling beriman, Yesus menghancurkan semuanya itu. Bahwa tidak ada tembok pemisah lagi. Siapapun kita yang percaya kepadanya, kita satu kawanan domba. Kita semua sama status kita di dalam Tuhan. Hanya satu gembala kita. Makanya di dalam 1 Petrus 2:25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu mencari jalanmu sendiri-sendiri, tetapi karena kematian Yesus, dia mendamaikan kita dan kita kembali di dalam kawanan domba pemeliharaan jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, harusnya tembok pemisah antara saya dengan Allah tidak ada lagi. Antara saya dengan sesama harusnya tidak ada tembok pemisah. Antara pemimpi, pemuka agama dengan kaum awam gak ada tembok pemisah. Tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Sudah selesai. Kita akan merenungkannya saudara dengan satu pujian. Tercurah darah yang kudus. Sambil kita mempersiapkan hati kita saudara, karena nanti sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita pergi hati kita. Masih ada tembok tidak dalam hati kita? Masih ada dinding yang sudah kita bangun kuat selama ini, yang memisahkan kita antara kita dengan Allah kita, yang memisahkan kita antara kita dengan sesama kita. Mungkin iri hati, mungkin dendam, mungkin juga menjelek-jelekan teman kita, mungkin juga dosa kesombongan menjadi tembok pemisah antara kita dengan sesama kita. Hanya darahnya yang dapat menghapus dosa kita.
selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menyelesaikan dengan sempurna. Engkau telah menang atas kuasa dosa dan iblis. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana Engkau tetap setia menggenapi seluruh nubuatan tentang pengorbanan-Mu. Meskipun Engkau dikhianati, dilupakan, tetapi Engkau tetap setia menjalaninya. Kami juga bersyukur karena Engkau mendamaikan kami dengan Bapa. Engkau telah menghancurkan tembok pemisah antara kami dengan Tuhan, antara kami dengan sesama, agar tidak ada tembok-tembok pemisah di antara kami semua. Karena Engkau telah mengerjakan dengan sempurna, dengan baik, agar kami semua hanya satu kawanan domba dan semua sama di hadapan-Mu. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih pintar. Semua sama di hadapan-Mu. Adalah manusia yang lemah, adalah manusia yang tidak dapat mengerjakan segala sesuatunya, kecuali Engkau satu-satunya Allah yang dapat mengerjakan semuanya itu. Agama sekalipun, nabi sekalipun, pendeta sekalipun, kami tidak dapat mengerjakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami mengakui, menyadari, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena usaha kami, tapi karena anugerah-Mu, nyawa-Mu Engkau berikan, darah-Mu Engkau curahkan, agar kami dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan sungguh luar biasa. Saya mengajak untuk semua jemaat yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming untuk memikirkan kembali begitu besar anugerah Allah untuk hidup kita, untuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karya keselamatan telah dikerjakannya secara tuntas dan telah terselesaikan dengan baik. Itu artinya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus memperoleh kemenangan bersama dengan Dia, memperoleh pengharapan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus akan mengantarkan setiap orang percaya ke dalam kerajaan kekal di surga. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saya mengajak kita sekalian berdoa, introspeksi diri, membawa diri masing-masing kepada sebuah pemahaman yang dalam, menyadari begitu besarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita,
Sehingga yang seharusnya kita mengalami murka Allah, hukuman kekal, telah diambil alih. Hukuman itu di pundak Yesus, yang tadi sesuai dengan firman telah dikerjakan selesai. Artinya, di dalam mengerjakan keselamatan, di dalam mengerjakan tugas panggilan Bapa untuk menanggung dosa-dosa manusia, telah dikerjakannya sampai tuntas dan sempurna. Dengan perenungan kembali makna Jumat Agung, sehingga tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur pemegahan diri, tidak ada unsur keegoisan, tidak ada unsur segala sesuatu oleh karena kekuatan dan kemampuannya. Yang terjadi merupakan suatu kerendahan hati bagi setiap pribadi untuk memaknai sampai kedalaman bahwa hanya oleh karena anugerah Allah semata di dalam Kristus, saudara dan saya berarti di mata Tuhan. Maka dari itu, sebagai refleksi kehidupan kita melalui ibadah Jumat Agung ini, mari kita menjalani kehidupan kita dengan setia, menjalani kehidupan dengan menghindarkan diri dari setiap dosa-dosa, menjalani kehidupan dengan kesabaran, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak setimpal dengan pengharapan yang dipersiapkan Allah di dalam Yesus, di dalam kekekalan sana. Oleh karenanya maka biarlah setiap kita mengambil waktu teduh, mengambil waktu berdiam sejenak, merenungkan kembali makna pengorbanan Kristus. Perjamuan Tuhan yang hari ini akan kita lakukan itu sekedar peringatan, mengingatkan kembali memori kita bagaimana Kristus telah mati di atas kayu salib. Ketika memori itu dihidupkan kembali, namun tidak adanya reaksi positif untuk kita bertobat dan kita mengikuti Yesus dengan setia, nampaknya perjamuan tidak akan pernah berarti di dalam setiap kehidupan, dan pengorbanan Kristus tidak akan pernah berarti juga. Marilah dengan memperingati kematian Kristus yang dilambangkan tubuhnya dengan roti dan darahnya dengan anggur, mengingatkan setiap kita orang berdosa bahwa karya keselamatan, karya penebusan telah dikerjakan dengan tuntas dan selesai. Oleh karenanya maka bersihkan hati saudara, kembalilah kepada sebuah perenungan yang dalam terhadap penyalibannya di atas kayu salib. Jangan karena orang lain, tetapi karena sebuah perenungan pribadi saudara, sampai saudara menemukan titik temu antara
kesadaran dosa, dan penemuan anugerah. Yang telah dikerjakan Kristus terjawab di dalam batinmu pagi ini. Sehingga ketika saudara mengikuti perjamuan, bukan sekedar rutinitas makan roti dan minum anggur, tetapi akan menjadi sebuah pemaknaan yang dalam, bahwa hanya melalui pengorbanan di atas kayu salib, saudara dan saya dilayakkan untuk memperoleh pengampunan dosa itu. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Temukan jawabannya. Sampai kepada titik di mana Anda, saudara kita sekalian, menyadari begitu berdosanya kita, begitu tidak layaknya kita, sehingga Kristus rela mati di atas kayu salib agar memungkinkan saudara dan saya memperoleh penebusan dosa seutuhnya. Akui setiap dosa dan kesalahan saudara. Jika engkau telah hidup di dalam dosa, berhentilah dengan ketulusan hatimu. Karena ketika engkau mengikuti perjamuan saat ini, dan saudara tidak memulai hidup yang baru, maka saudara tidak layak. Bapa kami yang di surga, siapakah kami ini sehingga Engkau rela datang ke bumi, menjalani seluruh rangkaian kehidupan yang penuh dengan penderitaan? Bukankah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Engkau pencipta langit dan bumi? Bukankah Engkau segala-galanya? Tetapi mengapa Engkau berkenan turun ke bumi, menjadi manusia hina, teraniaya? Bahkan Engkau tidak pernah membela dirimu, sekalipun Engkau berkuasa dan Engkau benar. Karena Engkau sedang mengerjakan anugerah keselamatan dengan kasih sayang yang besar terhadap kami. Engkau bisa berhenti di tengah jalan dan berkata, Aku pencipta langit dan bumi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi karena ketaatanmu terhadap perintah Bapa, dan Engkau telah mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk menyelesaikannya, dan di atas kayu salib Engkau berkata telah selesai. Itu artinya setiap kami manusia berdosa yang percaya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah bebaskan dari dosa. Layakkan setiap kami untuk mengikuti perjamuan pagi ini ya Tuhan. Dosa-dosa kami yang telah kami lakukan hari demi hari, biarlah dikuduskan saat ini melalui pengakuan setiap kami, sehingga Engkau berkenan menerima
ibadah melalui perjamuan Tuhan pagi ini. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah roti dan anggur mengukir sebuah peristiwa yang bersejarah yang tidak pernah terlupakan, bahwa melalui tubuh dan darah-Mu dosa-dosa kami telah terhapuskan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Silakan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang sudah mengambil roti dan anggur, kita akan bersama-sama di dalam mengadakan perjamuan Tuhan pagi ini. Yang sudah menerima, tolong ambil sikap dengan penuh kerendahan hati dan berdoa. Ketika ada sesuatu yang terselip dalam diri saudara, mungkin dosa, mungkin rasa iri, benci, hal-hal yang tersembunyi, akuilah bersama-sama, akuilah di hadapan Tuhan hari ini, agar saudara dilayakkan. Pastikan saudara yang mengikuti perjamuan adalah saudara yang sudah dibaptiskan dan percaya Yesus serta dibaptiskan. Ya, sama. Boleh angkat tangan yang belum mendapat supaya bisa dilayani. Ya. Kalau sudah mungkin bisa dibawa ke depan.
Mari kita angkat roti kita. Terpujilah nama Bapa. Sungguh kalau bukan oleh karena anugerah dan kemurahan hati-Mu, kami masih tetap di dalam keberdosaan kami dan layak menerima murka Allah. Tetapi oleh karena tubuh-Mu yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, kami boleh mengalami kemenangan bersama Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Silakan dimakan. Kita angkat sapaan kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah dengan tercurahnya darah-Mu di atas kayu salib, semua dosa keterpurukan kami, baik yang kami warisi dari nenek moyang kami, dan yang kami perbuat setiap hari, Engkau sucikan kudus, dan kami boleh mengalami penyucian dosa seutuhnya hanya oleh karena darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau meminumnya. Biarlah ini terus terngiang-ngiang menjadi peringatan kami atas anugerah-Mu. Amin. Silakan saudara minum. Kita akan angkat sebuah pujian. Salibnya, salibnya. Kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Tercurah darah yang kudus ya. Tercurah darah yang kudus. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Silakan duduk kembali Bapak. Silakan kembali yang bertugas. Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman yang disampaikan kepada kita bahwa ibadah Paskah ya akan dilaksanakan secara langsung dan live streaming jam 7 pagi. Jadi Bapak Ibu hadir besok Minggu jam 7 pagi. Ya, firman Tuhan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, jadi jam 7 itu on time ya. Jadi akan berakhir jam 8.30. Kemudian akan dilanjutkan dengan perayaan Paskah sekolah minggu umum. Ya. Itu jam 9, mulainya jam 9. Ya, sampai jam setengah 11. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti setelah ibadah masih tetap mengikuti perayaan Paskah. Ya, kemudian di dalam pengumuman di layar kaca, Bapak Ibu sekalian, itu ada tersedia grand prize
door prize dan kuis interaktif. Ya, jadi bagi 5 orang yang peserta pertama yang beruntung ya. Jadi nanti ada ID-nya ya di Zoom, Bapak Ibu yang di rumah ya, yang tidak sempat hadir, nanti ID-nya ada di situ. Lalu passwordnya SM Baptis. SM itu sekolah minggu ya. Jadi tolong di di foto dulu yang pakai kamera mungkin di rumah supaya nanti begitu buka ya ID-nya nanti tidak salah ya, yang mengikuti secara live streaming supaya besok minggu Bapak Ibu bisa langsung mengikuti. Jadi ID-nya sudah ada di layar kaca, kemudian passwordnya juga sudah ada ya, SM Baptis huruf besar semua. Jangan ketinggalan karena ini akan sangat menarik dan akan ada drama-drama yang luar biasa yang akan ditampilkan, dan Bapak Ibu pasti diberkati ya, pasti diberkati. Dan terus menghimbau supaya kita tetap terus dan mendoakan supaya acara Paskah kita berjalan dengan baik. Kita percaya bahwa kebangkitannya adalah kemenangan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Ibadah kita hari ini akan selesai. Bapak Ibu setelah selesai langsung pulang, tidak harus berkerumun karena kita harus menjaga kesehatan dan situasi keamanan. Mari kita tunduk kepala. Bersyukur kepadamu Bapa di surga karena Engkau telah memberkati ibadah Jumat Agung hari ini, dan kami juga setelah menyelesaikan perjamuan Tuhan. Kami bersyukur dan kami terus mohon kekuatan Roh Kudus untuk kami boleh menjadi murid yang setia. Kami terus mendoakan untuk acara Paskah kami, baik ibadah maupun perayaan melalui sekolah minggu. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati isian demi isian, acara demi acara, terutama kebenaran firman Allah, bahkan drama yang akan menolong dan memberkati kami. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau, membangkitkan semangat kami kembali, mengingatkan kami kembali bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu kemenangan totalitas dalam setiap kehidupan orang percaya. Kami menyerahkan ya Bapa, biarlah seluruh panitia, seluruh pelayan-pelayan yang akan melayani di ibadah Paskah dan sekolah minggu Paskah, oh kiranya Engkau akan mengurapi secara luar biasa, sehingga Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Jemaat yang merayakan di rumah, jemaat yang mengikuti secara live streaming, agar mereka juga tidak kehilangan makna Paskah itu sendiri. Dan kami terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati aparat keamanan kami untuk terus menjaga keamanan di bangsa ini, sehingga suasana damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kami juga doakan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah semua berjalan dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun menyertai kami, dan kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Saudaraku, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepada Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan kekuatan Tuhan, dan biarlah engkau tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk bersaat teduh dan memberikan pengabdian melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus akan memberkati jerih lelah Bapak Ibu di dalam Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.